Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini pasukan internal Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru mengikuti kali ini atau mungkin belum kenal mendalam, saya diajak Bu Susi dan krunya itu kira-kira 4 tahun di DKI. Ada banyak rumus yang diterapkan di DKI dan alhamdulillah dilaksanakan gitu ya, dan hasilnya luar biasa. Ini yang menjadikan DKI ini menurut saya ya terdepan dalam manajemen problem se-Indonesia. Pertama adalah bahwa di DKI terjadi pembagian yang sangat rapi antara Sudin dengan DLH. Pratama Madya untuk kelas problem itu di bawah binaan Sudin, kemudian yang utama Lestari di bawah binaan DLH. Di provinsi lain nggak ada, boleh Bapak Ibu cek. Kebanyakan kalau provinsi lain itu ya DLH jalan sendiri, yang kabupaten kota, provinsi jalan sendiri. Memang ada yang koordinasi tapi mungkin belum banyak. Mungkin yang bisa jadi unggulan besar selain DKI itu kalau boleh saya sebut ada Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera Selatan. Itu yang perkembangannya sangat masif dan cukup konsisten dalam sekitar 10 tahunan. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya sengaja sampaikan ini di depan dibanding yang slide ini karena ini intinya di DKI. Juga tadi yang disampaikan oleh Bu Susi bahwa Rano Karno, Bang Rano ini pertama kalinya ikut syuting video problem. Saat itu saya punya ide begini, kalau problem itu yang tampil kita di ruangan ini, itu kan orang umum lihat siapa itu, Bu Susi, siapa Bu Susi, gitu. Pak Kudarto siapa itu, gitu. Pak Dolo siapa itu, RW Sono yang kenal kan mungkin hanya warganya. Saya ada pemikiran kenapa nggak artis ngangkat problem. Nah, caranya bagaimana? Saya lobbynya ke RW yang ada artisnya Pak. Jangan langsung RW-nya Bu. Jangan langsung ke artisnya. Ada harga di situ kan? Betul ya? Kalau yang nyuruh RW-nya, warga itu kan siap gerak, betul nggak? Jadi ada sistem komando yang berlaku bahwa RT RW itu lebih berkuasa dari pejabat yang tinggal di rumah itu, betul ya? Misalnya di RT itu ada pejabat tinggi nasional mungkin ya. Gara-gara mungkin rapat RT kan dia harus tunduk dengan aturan RT setempat gitu, gara-gara gitu. Nah RW-nya lobby kepada Pak Rano, kemudian saya mendadak menjadi seorang naskah itu, ada mana tadi ya yang atau kata-kata yang diucapkan apa nih, saya pun mengarang indah Pak. Yang kira-kira diumumkan beli sampah itu apa sih, mengarang satu alinea begitu. Yang saya kaget, beliau itu berdeklamasi serius banget Pak. Jadi pakai latar belakang warna merah, terus menghafalkan setiap kata yang saya tulis itu seperti ya aktor beneran tuh dalam melakukan kata-kata. Misalnya apa ya, saya agak lupa. Jadi misalnya bumi ini semakin panas atau apalah gitu, kita perlu peduli pada lingkungan dan sebagainya. Lalu kemudian itu digabung dengan video lingkungan. Jadi akhirnya ketika video itu jadi, backgroundnya diganti dengan background syutingan lingkungan RW lah gitu. Itu awalnya. Berikutnya, tahun berikutnya muncul tuh ada Rianti Ketuai di Social Garden, ada Ivan Slang, ada waktu di Pak Rosama siapa? Bahkan pas pertemuan komunitas problem DKI tempatnya Pak Rosama itu MC dan apa itu? MC dua-duanya itu adalah artis sinetron apa tuh? Bubur ayam atau apa tuh? Pengkolan. Iya, ojek pengkolan itu loh. Jadi saya bisa guyon nih. Ini MC-nya urusannya sama Pak Nur sama ya. Gitu. Akhirnya kan pakai ini ya, pakai ya yang kalau yang dulu RW-nya kan mereka nggak bisa macam-macam lah gitu. Dan muncul lagi ide-ide kreatif, salah satunya yang disampaikan dari idenya Mas Ade Maulana itu, wah
ini bagus kalau lokasi problem itu butuh tampilan lain, dibuat video sinetron. Tapi sinetron ala medsos sekarang itu kan cukup 2 menit kan, nggak mau lama-lama kan, lihat di Instagram itu nggak mau lama-lama, 2 menit maksimal 10 menit dengan gaya sutradaranya, dengan lombanya di lokasi problem. Awalnya kalau tidak salah dari mulai Kebon Melati, viral karena jadi lomba nasional, sering dapat juara 3 besar. Viralnya ternyata ngefek kepada siapa Bapak Ibu? Ibu-ibu wali kota, ibu-ibu sekda, aku pengen ikut main dong mas gitu. Jadi entah figuran, entah apa, Pak Lurahnya juga sama. Dan namanya sutradara kan, kalau di Jakarta itu kan ala Betawi, ala apa kan diolah dengan dialeknya dan ya abnormal lah. Ya, kalau normal kan orang nggak nonton ya, dibuat abnormal. Jadi misalnya kemarin saya ketemu Pak RW apa nih? Settingannya di senator itu, RW-nya suruh pakai jas, pakai dasi, suruh buang sampah Pak. Videonya itu. Tadinya saya pun ditawari, tapi gagal belum jadi. Waktu itu temanya stunting. Jadi saya yang sebenarnya kurus ini sama Mbak siapa Bu? Suci ya. Suci suruh dampingan, seakan-akan suami istri, laki mantu, tapi anaknya nanti nyari yang kurus banget Pak. Jadi orang tuanya kayaknya makmur semua, ini anaknya kok kurus banget gitu, karena temanya stunting Pak. Nah itu, tapi belum jadi karena dulu bulan puasa saya pulang kampung nggak jadi. Karena ternyata saya baru tahu dari sutradara itu, walaupun hasil videonya 2 menit, itu kita disiksa oleh sutradara bisa seminggu Pak. Wah ini harus datang, wah ini ngambil gambar ini ya, wah ternyata penyiksaan ya, tapi kan langsung jadi gitu, ternyata prosesnya lama. Nah Bapak Ibu, kreasi-kreasi seperti ini itu bisa diolah di Jakarta. Kenapa kok di Jakarta bisa jalan dengan lancar? Karena pasukannya itu terstruktur, terkomando dari gubernur sampai ke paling bawah Pak, RW, RT itu terkomando Pak. Coba tengok di provinsi lain, gubernur dengan bupati, saya partainya beda-beda kok, yang milih lain-lain nggak akan nurut Pak. Kalau ini wali kota kan gubernur ngomong apa kan siap berat, betul nggak? Wali kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT siap berat. Bahkan ini Bapak Ibu juga pasukan yang insya Allah juga satu komando, betul nggak? Tapi komando dalam kebaikan. Ini kan ceritanya kita mau berbenah tentang Jakarta yang kondisinya seperti apa, kita mulai lihat di sini. Ini Bapak Ibu, jalur biru ini kira-kira jalur air lah gitu ya. Bicara Jakarta yang tak lepas dari Bogor dan Puncak. Makanya kalau ada pengumuman bendungan Katulampa ketinggian sekian, wah sudah 3 jam lagi ini sudah bisa jabatan dipindah itu gara-gara tidak reskunya nggak cepat dalam penanganan banjir misalnya gitu. Banjir itu kan macam-macam, mau diomongin dari mana? Dari pencegahan atau penanggulangan. Biasanya yang masuk berita itu hanya ke arah penanggulangan korban, betul ya? Pembagian nasi bungkus, pembagian selimut, dan gitu-gitu. Tapi ke arah pencegahan ini karena memang sangat sangat melingkupi banyak hal. Lalu yang kuning-kuning ini saya gambarkan adalah polanya di Jakarta itu kan pagi dari luar kendaraan masuk ke Jakarta, betul ya? Jam 5, jam 4 sudah mulai keluar Jakarta lagi. Kemarin acara di ruangan ini Bu Susi kan selesai jam 5 ya. Saya nongkrong di situ di depan halte itu nyegat taksi online 1 jam baru nyantol Bu. Jadi tahu arah saya ke arah pasar Minggu ya, nyantol cancel udah aku duduk aja sambil lihat orang yang naik bis. Oh ikut naik bis kok nggak punya kartunya gitu kan, kartunya kartu Jogja kan gitu, saya nggak tahu caranya. Akhirnya jam 6 baru dapat, itu pun nyampe pasar Minggu jam 7.04 lah. Jadi wah ternyata kalau sudah terjebak berangkat pagi sama berangkat pulang sore itu harus ikut treatmentnya di Jakarta. Sama kemarin main ke Kebon Melati dengan Bu Susi itu juga sama Bu, pengen pulang cepat tapi sudah 4:30 baru dapat jam 6 Bu. Saya udah diledekin sama adik sama Pak RW itu, udah Pak nongkrong mending makan sate, yakin itu macet. Saya nggak percaya kan, karena udah diteror dari rumah. Istri udah WA, suamiku ada di mana? Wah ini bahaya nih, kalau nggak langsung
dari taksi nanti ada pasal berlapis Pak, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nih saya coba nulis Jakarta tapi yang gak enak semua nih. Coba dikoreksi kalau saya keliru. Di utara kenaikan muka air laut, ya kan? Intrusi air laut sampai Jakarta Pusat pun airnya sudah payau. Reklamasi pantai kemarin yang lagi viral-viralnya Patok Bang, Gambus dan seterusnya lah Pak ya. ASN dilarang komentar. Terus kemudian Rob ini terjadinya setiap bulan purnama karena tiap bulan mendekat dia punya daya tarik, airnya naik gitu, jadi banjir bulanan. Nah Pak Nusapa kan sebenarnya beliau ini rumahnya juga di bawah air, tapi dengan bangganya tanggul saya udah tinggi Pak, udah gak kenal lagi, bahaya banget tinggi. Jadi hidup nyaman berada di bawah perlindungan tanggul Pak ya. Nah terus ada ini nih tanggulnya katanya mau direncanakan 700 km di sepanjang Pantura Jawa. Mungkin bisa 10-20 tahun pelaksanaan. Kemudian di utara itu juga ada kawasan industri tadi yang saya bilang. Termasuk pabrik-pabrik kan banyak di utara. Di selatan, kalau versi Jakarta selatan itu surganya, betul ya? Jaksel, anak mana? Anak Jaksel itu kesannya elit Pak ya. Padahal Jaksel tetap masih di bawahnya Depok. Nah, tapi bagi orang Depok ya nyebutnya Jakarta KB atau apalah gitu. Saya sampai ngecek tinggal tempat, saya tinggal di Jaksel, kos itu juga ketinggiannya berapa ya? Sekitar 30. Di Depok itu Margonda sekitar 60 gitu. Jadi di Depok aja udah bangga banget, padahal ketinggiannya baru 60. Saya cek rumah saya di Jogja 200. Wah, pantasan masih seger di Jogja gitu. Kemudian ini Bantar Gebang kan baru sepertiganya, betul nggak? Walaupun tempatnya di Bekasi, tapi kan katanya ini orang Jakarta yang punya sampah gitu kan. 2/3 belum diolah, di mana? Rencananya katanya di Jakarta Utara. Itu pun nggak gampang Pak. Dan problem ini nanti nggak jauh-jauh dengan urusan sampah, betul ya? Nah kemarin kita diskusi, ada Zoom, ada yang kemarin baru hari ini. Bapak Ibu sebagai aparat itu nggak gampang. Kita nanti diskusi mengenai rumus sosial di Jakarta. Dulu sebelum saya masuk Jakarta, saya mikirnya sudah agak nyinyir tentang masyarakat Jakarta. Oh, ini mesti orang kota, cuek dengan tetangga dan sebagainya gitu kan. Tapi setelah saya masuk ke, ini Pak, siapa orang-orang Demak ini? Tanya Sunan Kalijogo. Dia mau nakal nggak enak Pak, karena tak Demak. Ternyata di dalamnya banyak orang Jawa, orang Sunda, orang macam-macam. Ternyata masuk ke gang-gang itu suasananya sangat merakyat. Dan kenapa masyarakat di Jakarta itu cenderung lebih toleran? Menurut teori saya, yang saya kaji sambil lewat-lewat gitu, karena rata-rata adalah pendatang. Coba kita ke satu lokasi di mana mungkin orang lokal separuh, pendatang separuh itu biasanya konflik tinggi Pak. Tapi kalau ini pendatangnya mungkin kan 90%. Sehingga karena sama-sama pendatang, Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta ini toleransinya tinggi. Mungkin juga Bapak Ibu yang di depan saya ini juga banyak ya KTP-nya memang Jakarta mungkin ya, tapi enggak, orang tua saya Jogja Pak, nikah sama Surabaya, tinggal di Jakarta sejak tahun 80 itu. Jadi kalau saya nanya warga Jakarta itu banyak cerita begitu. Jarang yang enggak Pak, sudah 3 generasi saya memang di Jakarta terus, jarang saya ketemu. Banyakan pokoknya ya rumahnya di Jawa. Itu yang warung enak itu, warung enak. Rumahnya mana Bu? Wonogiri gitu. Jadi kadang lebaran sepi ya karena rumah yang di sini sempit. Untuk lebaran di rumah ternyata punya rumah juga ya. Ternyata ya sejahtera gitu. Nah, terus kemudian banjir, pembuangan limbah. Jadi ini adalah dampak dari kepadatan penduduk. Kalau boleh dibilang dampak dari kepadatan penduduk yang sangat padat karena memang urusan ekonomi, belum lagi politik tadi. Politik kan sengaja kita nggak bahas gitu kan. Nah, ini Pak. Kenapa kok tampilan sampahnya saya tampilkan di depan? Karena Menteri KLH hari pertama beliau setelah dilantik kunjungannya langsung ke Bantar Gebang. Didampingi menteri yang lain kalau nggak salah. Karena sekarang modelnya kan menteri berjalan itu 2-3 orang menteri di objek yang sama. Katanya untuk supporting. Kalau mau jujur, pernah
penanganan sampah kita gimana? Sekarang gini lah, ini bayangin Bapak Ibu ini punya binaan ya, katakanlah satu orang binaannya satu RW misalnya berapa kakak Pak Nur? 3.000. 3.000. Oke, tempat kantor aja bisa jadi tambah ya. 3.000. Yang mainan bank sampah, saya pakai bahasa ini aja. Yang mainan bank sampah kalau mau jujur berapa kakak? Paling kan 50-an. Ya Pak ya? Berapa Pak? yang benar-benar 1.000 rumah, separuhan Pak. Ini luar biasa Pak. Saya ke Jakarta keliling juga jujur ya teman-teman, kalau ke warga-warga itu misalnya ada berapa 1.000 rumah, mungkin hanya 50 rumah yang mau memilah sampah secara tertib itu kok. Sisanya memang nggak gampang, apalagi mungkin di Jakarta tinggal pekerjaannya beda, kemana-kemana ketemunya aja. Saya belum tahu di rapat RT itu apakah warga bisa datang atau enggak. Kalau di kampung kan kompak datang ya, tapi Jakarta dengan kegiatan berbeda, pekerjaan berbeda, apakah ngumpulnya itu gampang ataukah cukup pakai grup WA? Saya kurang tahu. Nah, sampah ini adalah masalah semua se-Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Bapak Ibu saya ulangi, bukan hanya di Jakarta. Dan kebanyakan TPA masih senang yang namanya apa itu? Open dumping. Ditumpuk-tumpuk tuh, dipadet-padetin itu. Pemilahan memang iklannya di Instagram banyak tuh, bahkan ada ngeklaim wah yang terbaik se-Asia Tenggara, mana-mana gitu kan. Tapi ya nanti kita buktikan, bener nggak? Dan kemarin dalam diskusi kemarin sore ada masukan gini dari warga nih, biar teman-teman setelah apa mendengarkan curhatan warga. Pak, kami kan di warga disuruh memilah, tapi itu yang petugas sama yang ngambil kok dicampur lagi Pak. Ayo, bener gak? Ada bantuan mungkin sepeda motor roda 3 untuk pengambilan sampah. Ternyata baknya kan hanya satu. Ayo, bener kan? Baknya memang sudah ada pemilahan itu seperti tongnya ada 4 itu. Enggak kan? Ada satu. Lalu petugas gimana kita mau milah Pak? Ini barangnya juga baknya cuma satu, ya udah kumpul-kumpul aja. Nah itu contohnya. Artinya penanganan sampah itu hulu hilir ternyata juga nggak gampang gitu. Nah ini oke lah, ini tadi sudah. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke masyarakat, simpelnya kan kadang-kadang teman-teman ini bingung, aku ngomong apa ya Pak, saya nggak paham materinya. Ngomong paling gampang ini kok, dorong agar mereka banyak nanam pohon. Kalau pohonnya sudah ada, bagaimana caranya dipertahankan, dipelihara. Pohon-pohon di kota itu seringnya kan kalah dengan kabel listrik, kalah dengan bangunan. Coba deh, kalau menjelang musim hujan, kalau aksi petugas yang sering nebang pohon itu untuk apa ya? Saya nggak tahu. Kalau Jakarta ada kan? Pertamanan dengan alasan membahayakan mobil-mobil yang parkir di bawahnya, maka pohonnya itu langsung pangkas palungan. Mungkin di luar Jakarta. Saya terus terang sebagai pendatang ini sangat kagum di Jakarta dalam RTH. Di tempat saya sana, kayaknya lihat pohon di tepi jalan itu susah. Tapi di sini tuh pohon begitu, bahasa Jawanya itu disengker gitu. Entah di kelilingnya apa, pokoknya itu terawat dengan baik. Pinggir-pinggir tol juga hijau. Walaupun memang permukimannya tidak kalah banyak, tapi perawatan tanaman itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau keluarga misinya hanya satu. Ini saya sederhanakan ya, tapi jangan dipolitisasi. Pak Pur kan dulunya hanya satu. Hanya bagaimana kita menambah tutupan vegetasi. Pak, lahan sempit, vertical garden, vertikultur, tempel di tembok, nggak masalah. Pak, sudah di plaster, pakai pot. Yang penting ada tanaman, tapi jangan terus tanaman plastik. Ada kantor-kantor di green office atau apa itu terus malah jadi tanaman plastik yang dipajang, itu ya tidak green itu, mungkin green tag-nya saja. Nah ini menanam pohon, sesimpel itu untuk mendinginkan bumi, tapi memang ya nggak gampang. Nah kita ini kan Bapak Ibu, lakon kita tahun ini kan ini lagi kebanyakan air, perkiraan BMKG 20%. Makanya kalau Jakarta, wah ini tahun ini kok banjirnya lebih sering ya karena itu. Mungkin nanti kalau pas ini El Nino,
Yang kemarau panjang yaitu banjirnya kurang ya, mungkin pihak penanggulangan banjir bisa wah ini kami sukses selama ini banjirnya nggak datang ya karena pas kebetulan airnya lagi dikit. Kalau sekarang airnya lagi banyak Pak. Ini bulan Februari Jakarta masih hijau Pak, jadi mungkin masih ada hujan lagi nih. Februari kan belum selesai. Tapi nanti bulan Maret ini sudah mulai coklat Pak, Bapak Ibu. Nah ini mungkin Maret sudah mulai terbebas dari banjir. Ini prediksi BMKG bulanan. Karena ada juga prediksi 3 harian, ada juga yang 3 jam. Saya ikut grup itu tiap 3 jam dapat info. Apa cuaca ekstrim, wah 3 jam ke depan akan gini. Tapi Jakarta saya ikut, saya banyak ikutnya Jawa Tengah. Karena infonya itu postingan tiap hari banyak sekali, hampir bisa tahun. Nah ini yang kesimpulan dari negara, saya mencermati bagaimana arah Kabinet Merah Putih juga dari Presiden Prabowo, poin-poin. Jadi Bapak Ibu saya paham, Bapak Ibu adalah aparat. Saya paham juga di lapangan itu menyatukan langkah itu gak gampang. Saya paham juga mungkin materi ini tuh apa sih nih, dengerin materi apa sih ini kayaknya kok gak penting amat, itu bukan tugas pokok saya. Mungkin juga ada seperti itu. Tapi ada himbauan dari kita semua agar kita itu maju super team. Super team itu artinya bukan Superman, mentang-mentang bisa sendiri, jalan sendiri. Super team adalah kita maju bersama. Artinya apa? Ya kembangkan tenggang rasa, jangan mudah menjatuhkan teman. Gimana caranya teman yang lemah kita bantu agar bisa saling menguatkan. Slogan kalau anak-anak BG sekarang sebenarnya quote yang mereka sukai, salah satunya misalnya kita bersatu agar kita kuat. Kita kuat karena kita bersatu. Ini ngomong satu nggak ada kaitan sama kampanye ya, nanti takutnya pelintir pilihan ini. Terus seperti nah terus ini swasembada pangan dan energi. Makanya saya tanya nih para pelaku lingkungan di Jakarta, oh Pak sekarang yang tren apa pertanian kota, apa namanya urban farming. Wah sekarang lagi menjamur tuh. Padahal kalau mau jujur nih, ini buat para pelaku di lapangan, mau namanya urban farming, TPS RW, artinya PKK, Proklim, Posyandu, KWT, program realnya itu benar-benar tipis Pak, yang nggak jauh-jauh dari nanam sayuran di pekalongan, betul nggak? Makanya sebenarnya ini meringankan Bapak Ibu yang bertugas di lapangan. Ceritanya nggak usah macam-macam, teorinya nggak usah banyak-banyak, pokoknya ada media tanam, tani. Itu kalau pengurus PKK yang mengklaim bahwa ini program hatinya PKK. Kalau pengurus Proklim bahwa ini mendukung program Proklim. Kalau pariwisata bahwa ini wisata kota dengan petik sayuran, misalnya macam-macam. Yang penting aksi itu ringan. Cuman yang berat adalah apa? Mendorong masyarakat untuk membangun aksi. Gak gampang. Kayak bapak-bapak nyuruh ibunya kemana itu kan gak gampang. Harus ada iming-iming. Iming-imingnya apa? Jujuran ya Bapak Ibu ya. Iming-imingnya harus ada si merah gitu kan. Kalau yang biru gimana? Nggak maunya yang lembaran merah gitu. Baru jalan gitu. Apalagi nyuruh warga gimana Pak? Saya pakai guyonannya petugas satpol di lapangan. Pak, gimana kita mau ngiming-ngiming itu Pak? Kita aja UMR misalnya. Ya mungkin pakai berbagai jurus sosial. Ada teman saya menggunakan jurus manajemen sebatang rokok. Jadi sambil nongkrong satu rokok itu kan kadang-kadang, monggo Pak, mari Bang, rokok bukan nasi bungkus, kan dikeluarin satu batang aja. Ketika sesama ahli hisap nongkrong itu biasanya hatinya terbuka. Oh dari mana? Akhirnya kan ngerubing, ada keakraban, muncul rasa suka, bukan selingkuh ya. Maksudnya muncul rasa suka, baru programnya diterapkan. Bang, itu loh, itu kan sayang loh, ada lahan itu 1 meter kali 5 nggak ada tanamannya loh. Buat aja ditanam. Gimana? Sayur tanah bibitnya nggak ada. Oh nanti deh, bibit saya cariin, saya mintain misalnya. Kapan kita nanam bareng? Lah, obrolan
obrolan kayak gitu untuk jadi nanam barang itu juga bukan barang yang mudah Bapak Ibu. Betul ya? Di lapangan kadang-kadang rayuan itu sebulan baru hasil. Tapi kalau rasa cinta itu sudah muncul, wah itu mungkin dalam hitungan jam dulu mereka langsung bergerak. Itulah kenapa saya kalau ke lapangan ke masyarakat di masyarakat Jakarta itu saya sering pakai ilmu dukun. Ini guyon tapi beneran. Apa itu? Kebetulan saya kan tukang pijet Pak. Jadi saya ngomong problem, adaptasi apa mitigasi apa ya kayak Bapak tadi. Wah ini mungkin Bapak ditanya bahasa kerja Ibu Susi gitu. Karena harus mikir definisi. Saya masuk ke lokasi, kenapa tangannya sakit? Mau nggak saya pijet? Saya dipijet, dilos-los gitu. Sembuh Pak. Alhamdulillah ya Bu. Wah Bapak belajar dari mana kan? Karena obrolannya langsung jatuh cinta tuh Pak. Bukan dalam arti selingkuh ya Pak ya. Jatuh cinta. Nah setelah itu baru Bu, itu benar Bang sampahnya. Sampah kemarin atau sampah ke bulan yang lalu. Bapak ini. Terus baru masuk ke program. Itu tekniknya teman-teman. Jadi nggak selalu kita keluarkan sesuai jurus kita masing-masing. Kemarin saya ketemu satu kelurahan di Jakarta Timur. Ternyata saking dicintai oleh warganya dia nggak boleh pindah. Mungkin dia lebih ke kelurahan. Ternyata apa? Ya kemarin metik pohon korma yang kormanya berbuah saya ikut mana itu, ya dia yang manjat. Dia yang manjat tuh. Terus Pak RW-nya berbaik hati nganterin saya Pak. Ya dia yang suruh nyetir. Gitu. Jadi ternyata pokoknya kalau ke lapangan menyatu dengan masyarakat, mungkin kegiatannya kegiatan kemasyarakatan pada umumnya. Nah kalau sudah bisa diterima dengan warga, program apapun dari provinsi, dari kota itu gampang sekali diterapkan. Kan nggak mungkin kalau saya ngomong lebih ke teknis di lapangan ya, nggak mungkin kalau teman-teman ke lapangan terus, Pak gimana nih cara? Saya nggak tahu juga Bu. Wah gimana ini? Kemarin ada juga loh. Pak gimana itu petugas yang kami ternyata nggak kuasai materi ini? Aduh, saya kan nggak enak ngomongnya. Ya kan? Sampai saya menawarkan diri ke Sudin atau LH, pas yang muda-muda yang masih unyu-unyu ini, ayo kalau kita mau belajar caranya pendekatan sosial, caranya public speaking, ayo tak ajarin. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah 40 ke atas itu, udah apa? Yang masih ini loh, masih 30 kurang, biasanya masih bisa diajak kayak sekolah kayak mahasiswa lah. Ayo di kantor kita diskusi gimana caranya pendekatan sosial ala perkotaan di Jakarta. Nanti detailnya cerita dari Pak Nur Sabah, bagaimana gaya beliau. Saya kalau nyebut Pak Nur Sabah ini apa? Mungkin susah ditiru oleh Bapak Ibu yang lain. Saya nyebut beliau itu apa? Orang yang sudah tidak memikirkan urusan dunia. Loh kok bisa Pak? Ini maaf ya Pak, saya terpaksa cerita tentang beliau di depannya kan bukan gibah ya. Menghakimi ya. Beliau ini RW, tapi punya usaha 2 atau 3 sudah jalan sendiri Pak. Jadi kan ketika keluarga kan gagah banget Pak. Nggak mikir lagi maklaran ya kan, nggak mikir lagi jual parkiran, nggak mikir lagi apa gitu kan. Karena sudah ada usahanya yang jalan kok. Bahkan saya kalau mampir siapa yang petugas ini yang di wilayahnya beliau itu, saya kalau mampir itu nggak ngomong. Atau kelapa muda, atau nasi padang. Nah itu kalau tugas mampir terus dapat, ya Mas ya, dapat makan, alhamdulillah makan siangku tercover kan gitu. Tapi banyak juga yang bahasa Jogja itu kemerungsung. Saya RW ini, kalau saya ikut problem saya dapat bantuan apa nih? Kok saya nggak dapat proyek nih? Kita kan udah rugi Pak. Kita udah nyediain pot, kita udah bersihin sampah, kok kita nggak dapat upah gitu. Apalagi orang Jakarta langsung to the point kan. Nah, makanya beliau ini kelainan menurut saya. Ya, coba nyari RW lain yang kayak beliau tuh. Loh, beliau aja kalau disuruh jadi narasumber, tanya kurungnya Bu Susi itu, loh, kok saya? Yang lain aja lah. Ya karena tadi tidak mikir urusan dunia. Tapi ada juga yang lain yang mungkin antri. Kok saya nggak bisa jadi narasumber ini kan bisa buat ini misalnya. Nah itu contohnya. Makanya ya Jakarta itu kan ada 2000 sekian tadi ya, 2000 sekian. Yang mungkin kita harus mencari. Mungkin Jakarta Pusat itu pionir yang kayak beliau misalnya ada 10, ya lumayan 10.
jejaring. Jakarta Selatan ada berapa? Contoh aparat nih, saya contohkan aparat misalnya Pak Agung. Pak Agung kan sekarang kepala Batas Depan, dulu Kabid PSM ya. Pak Agung ini begitu egaliternya misalnya ya, ini versi warga loh yang saya sampaikan. Kita lagi ngopi-ngopi, kita telepon sama warga. Pak Agung di mana Pak? Jadi di kantor. Pak, sini Pak, ngopi Pak. Datang Pak. Coba deh kalau Bapak yang pejabatnya, ayo, kan mesin melintir. Maaf ya Pak, ini ada rapat ini. Ya memang mungkin ada rapat ya. Tapi seorang kepala, ya kan, meluangkan waktu yang nggak penting banget hanya untuk nongkrong, itu luar biasa. Walaupun mungkin nongkrongnya hanya 10 menit, 15 menit, tapi stafnya mungkin nongkrong lebih lama, ya, suruh nemeni warga, dan stafnya kadang-kadang sigap banget Pak. Tahu bakso lewat apa-apa itu langsung jangan bayarin. Jadi kita yang nongkrong tuh warga, alhamdulillah Pak Tung datang. Jadi saya contohkan, kalau kita ingin dicintai warga, apapun posisi kita, nanti jangan bilang terus bapak-bapak, wah ini apa aku Pak gajinya lebih tinggi. Enggak. Kata Gus Baha, makin tinggi pendapatan kadang-kadang malah makin pelit Pak. Kita pas gajinya UMR itu terakhir habis 300 itu nyantai, oh nggak apa-apa lah, nanti jadi darah sendiri. Oh pede banget Pak. Tapi kalau gaji kita udah puluhan juta, mungkin terakhir orang habis 5 juta, oh banyak banget ya. Ya tetap 500 Pak, tetap 300, nggak jauh dari situ. Ini hukum sosial. Artinya saran saya, kalau kita ingin diterima oleh warga, ya kita harus sering-sering nombok. Benar ya? Coba deh Bapak Ibu yang masuk ke masyarakat itu kalau mau jujur, Bapak Ibu yang diterima oleh masyarakat pasti sering nombok. Kadang bayari, kadang bawain oleh-oleh, kadang masyarakat butuh bibit ya bantu nyariin bibitnya, minta kemana-kemana. Kan nggak bisa terus kita ke masyarakat, Mas aku butuh bibit. Oh Pak, ini bukan bidang saya ini, OPD lain. Udah diam aja gitu. Ya, kalau jawaban kayak gitu kan semua orang bisa. Tapi yang responsif gitu. Oh, minta bibit ya Pak, pengen apa? Tanaman mangga. Oh bentar Pak, ini bidangnya teman saya Pak, saya coba kontak dulu Pak. Bro, kalau tanaman mangga lah, 2 biji lah nggak apa-apa, buat biar nggak dikecewa dia. Oh iya, gimana yang butuhnya di sini? Nah, support dia mau ngantar atau mau diambil, itu kan tinggal teknis, artinya langsung. Pak, ini saya sudah dapat teman saya, nanti ada Pak di kantor, Bapak ambil ini nomor WA-nya. Itu kan layanan yang luar biasa. Layanan paling umum di masyarakat itu apa? Biasanya nih saya lihat, kita kalau di aparat di lapangan ya, makasih Pak, masukannya ini saya catat, nanti kami laporkan pada pimpinan. Tapi setelah itu berapa bulan itu nggak ada respon Pak. Catatannya sampai kemana nggak ngerti. Dan kemarin ada juga masukan, kita lagi bahas proklim itu isinya adalah penyuluhan, tapi laporannya pembangunan Pak. Pak Irwin nanya, Bu, lapor Bu, ini sungai ini butuh dikeruk ya Bu. Ini saluran ini ada sekarang dikeruk. Aduh, yang dikeruk, saya kan bukan bagian proklim kan. Mungkin saya nggak tahu bagian sumber daya air kah atau apa gitu. Nah, artinya kan lalu disambungkan ke sana. Oh iya, nanti biar nanti tolong difoto, ada apa namanya share lognya sehingga nanti biar dicek gitu. Itu kan memang harus ada saling seperti itu gitu. Yang proklim tadi khusus sudah saya sebutin aja Pak ya. Nah ini yang tadi pendaftaran, jangan lupa ini beban dari teman-teman di lapangan. Lokasi ini, karena tadi RW-nya baru 200 atau 300, targetnya 2000, tentunya tiap tahun harus menemukan. Saya pernah di Jakarta Timur diajak sosialisasi calon proklim dengan Bu Lurah yang sangat gagah perkasa. Kalau katanya Bu Lurah itu mantan dulu protokoler, jadi jalannya pun beda Pak dengan laki kita. Ciri-ciri protokoler itu kalau pejabat kan juga kecil yang sekarang dulu Pak, kayak gini loh. Ternyata setelah kita sosialisasi warganya, Bu kami nggak sanggup, ini kayaknya problem ketinggian. Gajinya naik bulurannya. Mana Pak, nanti kami carikan pengganti RW yang lain. Jadi ini hanya salah satu contoh gitu. Tiap lingkungan, tiap RW, tiap kelurahan gayanya beda-beda. Ini Jakarta Bu. Bisa mungkin dari latar belakang Jawa, bisa dari Medan, bisa dari mana, dengan berbagai macam adat istiadat itu. Kita menemukan banyak sekali variasi kegiatan di lapangan.
Ini untuk data Pemda, untuk perusahaan dan universitas. Ini jenjangnya. Kadang-kadang ada pertanyaan. Padahal Bapak itu bukan nggak adaptasi mitigasi aja nggak apa, atau ada masyarakat RW bilang, Pak, kami kan udah ikut program 4 tahun lalu, Pak. Kalau kita mau naik jenjang, gimana ya Pak ya? Jenjang Pak, apa itu problem Pak? Tugasnya nggak ngerti apa-apa gitu. Oh itu sudah jadi cerita Bapak itu. Nah intinya kita jawab mungkin yang jawab, tapi walaupun mungkin tidak memecahkan masalah 100%. Oh ya Pak, dia naik jenjang lah. Harusnya kalau naik jenjang itu ya kegiatannya menjadi lebih bagus, baru nanti didaftarkan. Nanti coba saya kontak ke Sudin misalnya, saya kontak ke LH ini yang menangani problem kayaknya Mbak ini atau Mas ini. Agak kelas-kelas dikit nggak apa-apa, tapi kan warga terjawab. Jangan belum sudah ada verboden. Pak gimana ya cara naik level? Wah saya nggak ngerti Pak. Saya bidangnya bukan itu Pak, kan nggak enak. Jawab tapi kesannya jadi kayak buang tangan gitu. Nah ini yang kontinuitas ini yang penting. Bagaimana pengawalan di lokasi yang sudah problem adalah bagaimana mereka mendapat pendampingan. Syukur-syukur ada perusahaan, nanti Pak Nur akan cerita gimana sih resepnya punya dampingan perusahaan. RW masih ribuan Pak yang pengen, kenapa lokasi kami sudah ada aksi tapi nggak ada perusahaan yang masuk tuh banyak, nanti keluar kayak gitu Pak. Dan ternyata perusahaan itu kalau boleh saya komentar menganut satu pintu. Jadi kalau perusahaan itu sudah percaya sama Pak Nur, walaupun RW yang mau dibina bukan tempatnya Pak Nur, tempat lain, perusahaan nanya beliau, Pak Nur, tahu kan RW yang ini? Gimana tuh kira-kira kalau kita bina bisa nggak? Sakti, omongannya sakti. Wah Pak, kayaknya itu aksinya cuma 1 orang saja Pak, belum banyak orang, tapi ya terserah Bapak, oh bisa dicoret itu, hanya gara-gara rekomendasi tadi. Nah ini, kira-kira aparat yang di ruangan ini sering mengalami ini kan? Konflik of interest. Beda-beda, ternyata yang dilakukan 2 hal itu tidak saling melengkapi, malah saling bertabrakan. Saya nggak mau mendetailkan, tapi realnya di lapangan itu kan kadang ada konflik atasan bawahan, betul ya? Ternyata kok bawahannya lebih moncer, diterima oleh masyarakat, lebih dikenal di media sosial dibanding pimpinannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi pimpinannya gimana? Gimana caranya anak buah ini dimatikan kan? Dipindah aja ke tempat yang dia biar nggak bisa eksis lagi. Kalau penuh dendam kan kayak gitu. Atau teman senasib penanggungan, dulu masuknya bareng. Ternyata kok dia jadi kesayangannya Sudin, saya kok cuma urusannya ke lapangan terus nggak jelas, malah jadi driver misalnya gitu. Nah itu gimana? Wah, timbul iri. Kok bisa nih, muncullah fitnah dan sebagainya. Ini Pak, Bapak Ibu, ini penyakit ini. Sejak awal-awal adanya manusia, anaknya Nabi Adam itu kayaknya penyakit yang pertama juga iri kan Pak. Iri kok pasangannya dia lebih cakep daripada pasanganku, terus akhirnya bunuh-bunuhan itu. Dan penyakit iri itu sampai sekarang. Kalau bahasa Jawanya, wong ki kudu nrimo ing padu. Harus bisa menerima, setelah kita berusaha dengan maksimal, kita harus bisa menerima apapun hasil akhir yang kita dapatkan kan gitu. Teorinya, prakteknya ya gak gampang. Itu kok kayaknya maksudnya bareng aku sama-sama pakai kontrak, kok dia udah beli motor baru. Wah, pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan dia nilai dana apa gitu. Oh jangan-jangan main ini, oh jangan-jangan itu dia ikut judi online semacam itu. Jadi pikirannya kemana-mana. Rumusnya ini, kalau ini saya jelaskan nanti agak lama. Saya lihat wajah-wajah itu kadang-kadang ini kok kapan rampung gitu. Jadi kalau di masyarakat rumus sosialnya ini Bapak Ibu, rumus sosialnya nanti buka kitabnya ini sendiri. Pokoknya di lapangan itu harus ketemu kayak Pak Nur, pemimpin lokalnya siapa, ada aturan yang disepakati, ada pendamping entah perguruan tinggi entah perusahaan, ada dana yang bisa digali baik swadaya atau seperti apa. Lalu proses akhirnya nanti biasanya lokasi yang bagus itu menghasilkan produk atau program unggulan yang bisa menghasilkan rupiah. Soal intinya apa?
punya produk atau program yang bisa menghasilkan rupiah. Saya pernah dulu mana ya, Jakarta Utara yang bekas botol mineral jadi pot dicat bagus ini ya, harganya naik. Jadi mungkin kalau bekas botol itu nilainya 2.000 rupiah, gara-gara dicat jadi 20.000, jadi 30.000 karena untuk seni misalnya. Itu kan produk. Temukan di lokasi itu sebenarnya banyak orang kreatif. Yang kreatif tidak selalu RW-nya. Jadi jangan ada formal banget tentang Bapak Ibu ini pejabat atau aparat yang datang ini formal, RT dan RW itu tentu mereka itu tokoh lingkungannya. Kita harus mungkin sambil nongkrong, beli air mineral atau beli apa gitu, Bu. Jadi siapa masyarakat yang hobinya melihara tanaman di pekarangan itu siapa ya? Oh itu si Ibu Anu. Ya dulu tuh guru TK tuh, tapi dia tanamannya bagus-bagus, cabenya banyak yang berbuah misalnya. Oh dari situ. Gimana resepnya? Oh ini siapa? Gimana? Nah itu mengurai benang kusut, merajut dari satu parsel ke parsel yang lain. Gitu. Nah ini yang produk Jakarta yang tadi saya ceritakan di awal, saya lanjut saja. Nah ini nanti pertanyaan kalau Bapak Ibu ke RW ketemu yang begini-begini. Mentalnya lomba, ada konflik persaingan antara RW lama, RW baru, regenerasi, yang asli lingkungan itu rata-rata manula sudah 60 tahun ke atas, yang ABG asik main game sendiri, ya kan, asik sibuk sendiri dengan HP masing-masing. Itu bukan hanya masyarakat situ, keluarga kita juga, betul ya, anak kita itu. Saya mendalami ilmu itu karena saya dosen di kampus. Sampai kenapa kok mahasiswa sekarang banyak yang insecure, tertekan, dikit-dikit mau bunuh diri, mau minggat. Saya kasih satu saja biar gak kebanyakan. Itu gara-gara jarang bertatap muka langsung mata dengan orang tuanya. Hati-hati Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, SD sampai mahasiswa, sering-sering tatap muka dengan anaknya. Kadang-kadang kan orang tua, anak saya anteng, disuruh antengnya ternyata main HP. Dia sudah otaknya di dunia lain, Pak, bukan lagi dengan bapaknya. Dan cara merayu anak ABG, karena saya hobi juga obrol traktiran, itu tadi harus nombok. Dosen pun harus nombok biar dekat dengan mahasiswanya. Adalah apa? Otak mereka baru terbuka kalau di meja makan, Bu. Betul ya? Tapi kalau cuma gaya konvensional ala komponi dulu, sini tentang bapaknya pejabat di rumah pengen berwibawa di depan anaknya, sini, nggak mau. Penentang pertama pejabat itu kan istrinya dan anaknya, Pak ya. Atau kalau pejabat yang istri ya anaknya. Pejabat di kantor, tanda tangan sakit di rumah, nah keluarin dulu, mama aja, lari. Jadi kalau cuma disuruh duduk kayak dulu, anak dulu kan duduk, diem gitu. Sini nak, tak kemarin ada kamu. Anak sekarang itu harus diajak makan. Makan pun gaya dia. Apalagi anak sekarang itu sudah pinter GoFood ya Pak. Pesenannya aneh-aneh gitu. Hati-hati, banyak anak sekarang di berita itu gagal ginjal gara-gara dari minuman makanan semua pengawet. Dan kebetulan ibunya juga kena penyakit malas masak Pak. Ayo, ya kan? Ini yang di ruangan ini yang siapa yang masih bisa masak? Nggak mau ngaku Pak. Mau pasang ART kok nggak bisa gaji, ya kan? Mau masak sendiri katanya lebih mahal. Alasannya ada ya. Kalau masak sendiri itu lebih mahal, beli bumbunya, beli bahannya, beli langsung murah. Itu alasan nggak mau masak. Nah nanti di tempat lain nanti kalau ada diskusi di RW yang butuh pencerahan anak-anak ABG, saya siap juga. Pokoknya itu tadi kuncinya, ajak panggung-panggungan, gitu, ajak mata dengan mata. Dan mereka kalau terbuka hatinya lewat makan. Makan tidak harus mahal, tapi sambil minum. Kamu sekolah di mana sayang? Saya bagi Bu, kalau di kampus cewek saya panggil sayang Pak. Kalau cowok ya enggak Pak. Kalau cowok dengan cowok tuh. Jadi panggilan sayang itu saya tiru gaya marketing. Marketing itu kan katanya semua dipanggil sayang. Tapi saya paling grogi itu kalau di WA sama ibu yang dari Sunda Pak. Ada yang dari Sunda? Ini ada yang dari Sunda nggak? Terang Sunda. Nah, gaya cewek Sunda itu kalau manggil Pak itu nggak pakai K Pak, betul nggak? Sering P dan A. Makanya dia WA-nya kan iya Pak, ya kan?
Nah tak jawab, oke Ma. Ya kan? Ya kan Pak? Bahasa itu kalau yang baca pasangan kita kan bisa maknanya lain. Ini siapa manggil papa? Gitu. Oh enggak, ini ternyata ada kebiasaannya manggilnya enggak pakai K. Kalau Tegal kan Pak K-nya pakai Ki ya Pak? Ya Pak. Bagaimana meningkatkan kepedulian nanti biar Pak Nur Sabah lah caranya berjuang. Saya pernah nongkrong tempat beliau yang ekstrim ada dua yang mau saya ceritakan. Waktu beliau ada virus kucing, sehari ini seorang RW sehari didatangi berapa media Pak? 17 mungkin Pak. Sehari itu di kantor RW ya Pak didatangi media 17-an, TV, koran, online, yang nasional. Semua wawancara kepada Pak Nur Sabah, pertanyaannya cuma satu, kenapa kucingnya mati? Pertanyaan itu sepele banget. Itu loh bu, kucing-kucing kampung yang keluyuran kok mendadak mati. Ternyata itu kan karena pasca COVID itu kan beritanya dipuntir banget, ini jangan-jangan COVID versi baru yang menyerang kucing. Lalu saya pun ikut dinas mana yang praktek imunisasi KPKP melakukan imunisasi kucing. Saya nonton Pak, saya kaget ternyata mama itu kalau gendong kucing Pak, persis kayak gendong bayi Pak. Jadi pakai kain gini, apa bu antri di imunisasi. Ya Allah, dengan kucingnya kok begitu romantis gitu. Sampai saya syuting gitu. Terus aksi-aksinya apa? Yang teorinya kan saya kalau ngomong pas saya ceramah di Watergamo, saya ngomong juga pemilahan sampah itu dari rumah. Tapi prakteknya gampang nggak? Susah. Mau pegawai mau bukan itu praktek dari rumah susah. Lalu saya sebutkan tingkat kreditnya di mana? Yaitu diawali dari ibu-ibu ketika buang sisa sayuran biasanya masukkan kresek diikat baru dibuang. Dan petugas pemilah sampah di TPA kan nggak mungkin mengkorek kresek satu-satu kan. Iya, kalau kreseknya baru pagi-pagi nggak bau. Kalau kreseknya udah 3 minggu yang lalu numpuk atau 2 bulan yang lalu, itu baunya kayak apa? Belum lagi penyakitnya dan sebagainya. Nah lalu tadi sudah. Nah ini Bapak Ibu, jadi jangan mentang-mentang pejabat nggak mau ngomong sama orang lain, ikut grup WA tapi nggak pernah bersuara. Sekali nongol, innalillahi, gitu Pak. Sekali nongol itu gara-gara ada satu warga yang meninggal. Saya ini termasuk kurang lambe. Ya akhirnya lambe kurang juga. Ikut grup problem se-Indonesia itu puluhan. Coba cek di problem DKI itu siapa yang cerewet. Paling hanya Pak Joko, Pak Nur Sabah ini bagian khotbah Aristoteles itu, saya, Pak Tarno. Itu udah. Kalau dari Sudin, Bu Susi nongol, Bapak Ibu yang mau daftar problem baru daftaran baru nongol. Gitu. Setelah itu hilang lagi. Gitu. Ini Bu Susi nggak itu, tapi Bu Susi sering komen sih. Cuman maksudnya ini biar untuk pembangkit kalau Bapak Ibu pengen irit, ya gabung di grup-grup problem warga, grup-grup warga itu sehingga komen jempol, wah luar biasa nih sayurnya, wah seger banget, itu sebenarnya ada seneng. Sama kayak kemarin pamer panen kurma, ada seneng Pak. Walaupun modal taksi sendiri gitu, tapi biar warga seneng gitu. Wah luar biasa nih Pak, jauh-jauh dari Jogja mendatangi rumah kami, wah terus ceritanya kurmanya umur 50 tahun yang mana udah meninggal dan sebagainya. Ikut panen melon, di video-video, di foto-foto. Itulah kebahagiaan yang tanpa rupiah dengan warga. Cuman kita tuh mau nggak share kebahagiaan dengan mereka. Nah ini paling enak itu mengambil hati orang itu dengan diajak makan, sesuaikan dengan kantongnya. Kalau kantong petugas lapangan ya beli di warteg selesai. Kalau kantongnya Pak Nur Sabah ngajak di Sate Senayan ya yuk gitu. Tapi makin ada namanya makin mahal gitu. Saya kalau ke tempat Pak Nur Sabah syarat wajibnya apa Pak? Nodongnya apa? Sate bebek ya Pak. Sate bebek di depan kantornya Astra itu. Ya sebenarnya tempatnya juga di pinggir jalan apa berbuah pokoknya enak maksudnya. Itulah sambil ngobrol makan itu ya beda rasanya Pak dibanding ketemu di kantor kan
jaimnya tinggi, oh itu bukan tolongnya taruh di meja saya, harus bahasanya bahasa berkoro itu kan. Nah, membangun kerjasama. Saya sering ngomong sama yang muda-muda, mau pacaran, mau menikah, mau teman kantor, mau hubungan masyarakat, kalau kerjasama itu dalilnya cuma satu Pak, Bu, harus saling menguntungkan. Bapak ketemu saya, Bapak traktir, terus paling ke pertemuan ketiga Bapak dah, wah Bapakku langsung mikir Pak, ngomong terus saya nggak ada feedbacknya lah kan gitu, betul ya? Kalau pimpinan nombok demi anak buahnya tujuannya apa? Biar anak buahnya kerja rajin disuruh gampang, betul nggak? Bahasa saya ini, mohon maaf bahasa saya. Level makin bawah itu biasanya tergantung perut. Makin perutnya kenyang, makin gampang disuruh. Betul ya? Nah, perutnya saya lapar, oh bosnya ini apa tanda tangan doang, traktir, es teh saya nggak pernah kok gitu. Semoga di sini nggak ada yang kena gitu. Oh gitu kok nyuruh waton, wah, frek, taruh gitu. Jadi gitu. Karena anak buah itu ini Pak, lihat perutnya. Kalau perutnya udah kenyang kok disuruh baru udah pindah tugas baru. Jadi baru eksekusi gitu kan. Nah, lokasi akan sukses itu kalau ada pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi dan pendamping lainnya. Nanti Pak Nur saya akan cerita. Nah ini Bapak Ibu mungkin mewakili ya. Saya kemarin lihat di surat undangannya ya. Proklim itu mungkin Sudin dan DLH. Tapi kan kalau kita ke lokasi proklim diharap dengan warga, apa aja disebut Pak? Mau kemarin bilang katanya Pak, safety tank komunalnya mampet kita dibuatin terus yang nyedot siapa itu? Mosok kami di warga Pak komplain. Mungkin yang pemerintah itu udah untung lo tak buatin safety tank giliran nyedot kalau itu kotoran-kotoran sendiri kok nggak mau nyedot sih gitu. Jadi kalau pikirnya saling membuang begitu kan nggak ada ujungnya. Tapi kan nggak mungkin petugas mau mendata profil terus harus nyedot safety tank dulu kan nggak mungkin. Itu ada bagiannya gitu maksudnya begitu. Jadi ternyata di Jakarta itu banyak banget ini. Termasuk ada pariwisata, ada kesehatan, ada apa namanya sumber daya air, taman, ya kan, KPKP. Saya sering diajak langsung Bapak Ibu dengan provinsi maupun dengan Sudin. Itu kalau ke balai RW itu senangnya apa? Yang ikut banyak lengkap lagi. Ada satpol kecamatan, KPKP yang di desa, RT-nya ada, RW-nya ada, perwakilan kecamatan ada, perwakilan wali kota juga datang. Sudin ada atau daerah ada. Jadi warganya apa aja saya yang sebagai apa namanya narasumber itu enak tinggal Sudin. Nah apa? Tanaman buah. Mas KPKP jawaban dewi. Gitu Pak. Enaknya di Jakarta gitu. Kalau di luar Jakarta sosialisasi hanya dengan daerah Pak. Jadi keluhan warga apa tuh? Wah itu dinas lain tuh. Kapan ketemunya orang yang mana mau enggak? Wah itu istilah politiknya sampai tahun kuda nggak ketemu gitu. Sampai lebaran kuda ya nggak ketemu. Jakarta itu begitu enaknya. Dan bicara anggaran sini, walaupun ada pemotongan ternyata anggarannya di sini itu jauh lebih banyak dibanding di daerah. Bisa 10 kali lipat. Benar ini saya karena sering keliling jadi tahu. Misalnya di luar sono 5 rupiah, di sini bisa 50 rupiah. Kira-kira gitu. Dunia usaha kemarin ya sudah kita kumpulkan, tapi ya memang yang datang dan yang diundang juga nggak banyak. Kenapa? Ya kadang-kadang perusahaan itu, gua kalau datang dapat apa? Kemarin ada yang nanya, kami kalau membina feedbacknya dapat apa? Ya karena tadi kerjasama itu harus jelas. Perusahaan juga pengen dong logonya Mejek, pengen dong gerbang. Ini korbannya satu, ya Pak, ya kan? Perusahaan itu paling seneng apa? Lulus gerbang masuk, ya Pak. Gerbang masuk di logo perusahaan kan kesannya satu itu teknik apa ya, company apa nggak ngerti itu. Jadi pokoknya kalau gerbang masuk ada logonya, kesannya satu wilayah itu adalah taklukan kan gitu. Ya nggak apa-apa, namanya memang senangnya dibegitukan. Nah ini Bapak Ibu, kalau nanti ada ketemu perusahaan, lagunya ada 3 Bapak Ibu. 1, bantuan cepet habis. Misalnya dalam rangka Idul Fitri, mengundang perusahaan, nah itu sekali pakai habis. Pelayanan, biasanya terkait pendidikan dan
kesehatan atau pemberdayaan UMKM ini dibuatin gerobak, yaitu ke arah peningkatan kesejahteraan. Perguruan tinggi lagunya ini ada kuliah, ada macam-macam ya. Oke, terima kasih.